Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamharil, eh, asal Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Baik, di sini akan saya paparkan program dan inovasi saya jika terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Merangin untuk periode 2023-2028. Baik, adapun program kerja saya jika saya dipercaya menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Merangin periode 2023-2028 adalah pertama, membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat. Nah, dalam konteks ini, program yang saya tawarkan adalah dengan membangun aparatur kelembagaan pengawas pemilu yang kuat ini adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM jajaran pengawas pemilu secara sungguh-sungguh dan terus-menerus. Ini penting. Saya pikir ini penting bagaimana kita mengisi SDM pengawas pemilu ini agar pengawas pemilu ini mempunyai kapasitas dalam melakukan pengawasan. Ini program saya yang pertama. Kemudian program saya yang berikutnya adalah meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Nah, kita harus memaksimalkan upaya pencegahan, saya pikir, karena upaya pencegahan ini sangat berguna supaya kita bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang bakal terjadi pada tahapan pemilu. Nah, adapun program yang saya tawarkan di dalam upaya meningkatkan pencegahan pelanggaran pemilu ini adalah ada dua, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan memperbanyak kampung-kampung peduli pengawasan pemilu. Artinya ini harus kita libatkan, semua masyarakat harus kita libatkan, harus kita gendong, harus kita ajak untuk ikut bersama-sama memastikan pemilu 2024 itu adalah pemilu yang berintegritas, pemilu yang jauh dari pelanggaran-pelanggarannya. Minimal kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat apa sesungguhnya pelanggaran pemilu, apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam aturan kepemiluan. Kemudian bagaimana batasan-batasan tentang kepemiluan itu sendiri. Maka dengan pengetahuan yang kita berikan kepada masyarakat, kita akan memperoleh feedback dari masyarakat. Masyarakat akan secara otomatis akan merasa terpanggil untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, khususnya di wilayah mereka tinggal masing-masing. Nah, program yang saya tawarkan yang kedua dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu adalah melibatkan serta memberi pemahaman terhadap aturan kepemiluan kepada tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas, OKP, serta PES. Ini penting juga saya pikir melibatkan para tokoh tersebut. Karena dengan kekuatan para tokoh ini bisa meringankan beban kita dalam melakukan pengawasan. Artinya kita mendapatkan tambahan kekuatan dalam melakukan pengawasan pemilu. Kemudian inovasi. Adapun inovasi yang saya tawarkan jika terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Merangin periode 2023-2028 adalah kita merujuk dari program yang telah saya paparkan tadi. Pertama, dalam upaya peningkatan kapasitas SDM. Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM ini ada beberapa inovasi yang saya tawarkan. Pertama, melakukan diskusi dan bedah peraturan perundang-undangan bersama staf dan Panwaslu kecamatan. Nah, ketika ada aturan-aturan baru, perbawaslu baru atau undang-undang baru yang mengatur mengenai kepemiluan, maka saya pikir hal yang pertama yang mesti kita lakukan dan ini akan berdampak sekali terhadap peningkatan kapasitas SDM. Saya pikir kita harus mendiskusikan bersama staf teknis, mendiskusikan bersama teman-teman di kecamatan, membedah buku aturan-aturan contoh kita mendiskusikan tentang perbawaslu penanganan pelanggaran misalnya.
Nah, kita bedah di sini. Kita ajak staf-staf teknis penanganan pelanggaran, kita ajak Panwaslu Kecamatan dalam hal membedah aturan-aturan atau membedah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perbawaslu penanganan pelanggaran tersebut. Maka dari hasil bedah Perbawaslu penanganan pelanggaran, saya pikir ada efek baiknya bagi teman-teman jajaran kecamatan maupun teman-teman staf dalam hal bagaimana mereka mengetahui ketentuan-ketentuan, bagaimana mereka bisa memahami cara penerimaan laporan, kemudian syarat formil materi sebuah laporan, kemudian juga mereka mengetahui setelah laporan itu diterima apa yang mesti dilakukan, kajian awal berapa hari, kemudian klarifikasi berapa hari, kemudian kajian akhir berapa hari, kemudian termasuk temuan, syarat-syarat untuk menetapkan sebuah temuan itu apa yang disebut dengan temuan, pelanggaran, jenis pelanggarannya apa. Dengan kita memperbanyak diskusi ini, kita memperbanyak bedah buku ataupun bedah undang-undang ini, mudah-mudahan ke depan tidak kita saja yang memahami aturan-aturan yang ada di dalam kepemiluan, contohnya dalam penanganan pelanggaran tadi. Maka dengan kekuatan itu, saya pikir kita menjadi lebih kuat dalam hal SDM yang kita miliki di tubuh Bawaslu khususnya di kabupaten. Kemudian inovasi berikutnya yang saya tawarkan dalam upaya peningkatan SDM pengawas pemilu adalah dengan melakukan supervisi ke kecamatan minimal 2 kali di dalam sebulan. Artinya di dalam sebulan itu kita harus turun ke kecamatan untuk mendengarkan keluhan-keluhan kecamatan, untuk melihat kinerja-kinerja kecamatan, kemudian juga untuk mengevaluasi Panwaslu kecamatan. Nah, kita harus turun minimal 2 kali. Kalau bisa 1 kali dalam 1 minggu kita turun ke kecamatan, kita lihat kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwaslu kecamatan terhadap penanganan pelanggaran, terhadap pengawasan dan lain sebagainya. Nah, dengan bermodal itu kita bisa menyusun kebijakan-kebijakan untuk kedepannya. Saya pikir ini juga harus diterapkan di Bawaslu Kabupaten. Kemudian yang berikutnya, inovasi berikutnya dalam hal upaya peningkatan kapasitas SDM adalah memperkuat kapasitas SDM staf teknis Panwaslu kecamatan. Artinya kapasitas SDM ini tidak hanya kita batasi sebatas pimpinan kecamatan atau Panwaslu kecamatan. Sebisa mungkin kita melibatkan staf-staf kecamatan. Karena kecamatan itu jumlah anggotanya cuma 3. Kalau dibantu staf, mereka punya tambahan kekuatan, artinya mereka punya potensi SDM yang luar biasa. Makanya staf Panwaslu kecamatan kita libatkan di dalam peningkatan kapasitas. Contohnya di dalam BIMTEK, di dalam pelatihan-pelatihan sebagainya. Kita usahakan mengundang staf Panwaslu kecamatan atau melibatkan staf Panwaslu kecamatan dalam hal kita membahas teknis-teknis dalam pengawasan, dalam penanganan pelanggaran dan lain sebagainya. Kemudian dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawas pemilu dengan memperbanyak kampung peduli pemilu, maka ada beberapa inovasi yang saya tawarkan. Pertama, menghimbau kepada kepala desa membuat peraturan desa berkaitan dengan larangan dan sanksi bagi masyarakat desa yang melakukan politik uang. Jadi kita himbau kepada para kades khususnya di Kabupaten Merangin untuk menerbitkan perdes. Perdes artinya ketentuan-ketentuan pelanggaran terhadap pemilu itu dibunyikan di dalam perdes, termasuk ketentuan terhadap pelanggaran pilkades. Artinya bagaimana kita melibatkan desa untuk memastikan di desa tersebut tidak ada praktek politik uang. Ketika ada praktek politik uang di desa tersebut, maka ada sanksi adat yang dibuat yang disepakati oleh perangkat desa bersama BPD. Ada semacam sanksi adat yang diterapkan di sebuah desa tersebut. Saya pikir ini efektif untuk kita meminimalisir praktek politik uang di desa-desa yang notabene adalah kades mempunyai kekuatan-kekuatan di sana.
Maka kita himbau kepada Kades untuk membuat aturan ini dan diterapkan di dalam Perdes. Kemudian inovasi berikutnya di dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah memperbanyak kampung-kampung peduli seperti kampung peduli hak pilih, kampung peduli anti politik uang dan lain sebagainya. Kita perbanyak, kita ajak masyarakat, kita ajak perangkat desa, kita ajak masyarakat desa untuk bagaimana kita mewujudkan kampung mereka itu tersebut adalah kampung yang bersih dari praktek-praktek politik uang, bersih dari pelanggaran-pelanggaran pemilu dengan cara melibatkan ke dalam kampung-kampung penguasaan tersebut. Kemudian dalam melibatkan serta memberi pemahaman terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, OKP, serta PES, maka ada beberapa inovasi yang saya tawarkan. Pertama, mensosialisasikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas, OKP, serta PES aturan-aturan mengenai tentang pemiluan. Nah, kita ajak berkumpul tokoh-tokoh tersebut, kemudian kita sosialisasikan aturan-aturan mengenai kepemiluan, kita sosialisasikan aturan mengenai pelanggaran-pelanggaran pemilu, kita sampaikan. Maka dengan begitu saya pikir tokoh masyarakat menjadi mengerti terhadap ketentuan-ketentuan pemiluan, dan mudah-mudahan para tokoh ini memberikan pemahaman terhadap lingkungannya masing-masing. Contoh, tokoh masyarakat memberikan pemahaman di lingkungan masyarakat. Tokoh agama juga dengan memberikan pemahaman di lingkungan agama, kemudian tokoh pemuda juga seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian inovasi yang berikutnya yang saya tawarkan adalah mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas, OKP, serta PES membagikan brosur tentang pencegahan pelanggaran. Artinya kita siapkan brosur dari Bawaslu Kabupaten, kita libatkan, kita ajak para tokoh tersebut untuk membagikan kepada masyarakat brosur-brosur tentang pencegahan pelanggaran pemilu. Kemudian inovasi berikutnya yang saya tawarkan adalah menghimbau tokoh agama untuk menyampaikan tausiah yang berisi tentang bahaya politik uang. Artinya kita himbau kepada para tokoh agama ketika mereka bertausiah, baik itu di masjid, di kampung dan lain sebagainya, dimasukkan materi ini, materi bahayanya politik uang, disampaikan kepada masyarakat bahwa politik uang itu sangat berbahaya sekali, baik secara agama maupun secara kita bernegara. Kita libatkan pada para tokoh-tokoh agama ini dalam hal mereka bertausiah kepada masyarakat. Kemudian inovasi yang terakhir yang saya tawarkan yaitu melibatkan PES dalam penyebar luasan informasi tentang bahaya praktek politik uang dan politisasi SARA. Ini saya pikir penting kita libatkan para PES, kita himpun para PES, karena para PES ini bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dengan tulisan-tulisan yang mereka buat. Kita libatkan insan-insan PES ini dalam hal membuat tulisan-tulisan mengenai bahayanya praktek politik uang tersebut. Maka dengan begitu, dengan sendirinya kita akan merasa terbantu terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan PES tersebut. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.